Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Angga. Selamat sore Bu Neneng. Kenapa Maaf, nih Bu iya Neneng maaf Pak, kelihatannya gelisah? ada waktu nggak Pak? Saya mau sedikit curhat ini Pak. Oh, Bu Neneng mau curhat tentang apa nih Bu Neneng nih? Begini ya Pak ya. Sebenarnya sih mungkin masalahnya tidak terlalu besar ya Pak. Sebenarnya tidak apa-apa sih Pak. Ya, Hanya saja saya butuh teman curhat tadi untuk di coaching sebentar sama Bapak sebagai rekan kerja saya. Jadi saya mempunyai masalah suasana kelas yang sulit untuk kondusif sehingga materi tidak tuntas tersampaikan. oh begitu ya Bu Neneng. Nah, Semoga bisa saling mencerahkan ya Bu Neneng ya. Kita saling berbagi saja. iya. Bu Neneng, dari pembicaraan kita sekarang tadi kan Bu Neneng mempunyai masalah bahwa suasana kelas yang sulit kondusif ya, Betul. sehingga materi tidak tuntas tersampaikan. Kira-kira apa yang ingin Ibu Neneng dapatkan nih dari pembicaraan kita hari ini? Ya, saya ingin nanti dari pembicaraan ini saya bisa menemukan solusi begitu Pak atas permasalahan saya, karena terus terang saja situasi kelas yang tidak kondusif ini dapat mengganggu proses belajar mengajar. Itu Pak. Oh, jadi gitu ya Bu Neneng ya. Jadi Bu Neneng berharap dari pertemuan ini dapat menemukan solusi ya Bu Neneng ya atas Ya, permasalahan yang tadi diungkapkan oleh Bu Neneng ya. Ya. Nah, sekarang ini begini ya Pak ya. Jadi jadi ketika saya masuk ke kelas itu Pak, murid-murid itu masih ngobrol. Jadi kan suasananya gaduh gitulah. Nah, kemudian selama proses pembelajaran juga ada saja murid yang senang berbuat onar, ada yang misalkan saya lagi ngomong, dia ikutan ngomong, padahal tidak diminta begitu ya Pak ya. Kemudian dalam proses belajar juga saya lebih banyak melerai anak-anak yang saling ledek atau anak-anak yang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Oh, jadi situasinya seperti itu ya Bu Neneng ya. Iya, Jadi betul. Bu Neneng itu selama proses pembelajaran anak-anak ada beberapa mungkin ya yang berbuat onar ya begitu ya Bu Neneng ya. Iya. Jadi kan suasananya tuh kan jadi ricuh Pak. Betul. Tentu saja kan ini membuat saya tidak nyaman. Jadi Betul. ketika saya menerangkan atau berbicara itu inginnya kan anak-anak tuh diam, kemudian semuanya fokus ke materi yang saya sampaikan. Kira-kira itu menurut Bu Neneng apa ya yang mempengaruhi anak-anak menjadi berbuat onar gitu Bu kira-kira? Mungkin karena mereka belum merasa nyaman mungkin ya Pak ya. Dari analisis sementara saya, mereka masih belum nyaman. Mungkin juga karena tadi kan kadang-kadang kalau dalam pergantian jam itu kan guru langsung masuk, dari guru yang satu ke guru yang lain kan langsung masuk. Jadi mungkin mereka butuh suasana penyegaran dulu mungkin gitu. Betul. Jadi mungkin anak-anak juga mungkin gimana ya, kurang fokus gitu terhadap kita mungkin ya Bu Neneng ya. Ya, jadi masih belum on gitulah istilahnya. Pelajaran yang saya akan sampaikan. Jadi suasananya itu ya tidak nyaman gitu kan. Betul. Menurut Bu Neneng nih situasi apa yang Ibu Neneng inginkan? Ya inginnya anak-anak bisa fokus ke materi. Yang pertama sih ketika saya masuk inginnya anak-anak tuh sudah langsung diam gitu kan ya. Langsung memperhatikan itu. Terus selama proses pembelajaran juga materi bisa tuntas gitu kan Pak, karena kan yang kita tahu ya tetap kan ada penilaiannya ya Pak dalam proses belajar mengajar itu. Kira-kira menurut Bu Neneng bisa nggak itu terwujud? Sepertinya bisa. Oh iya Pak, mungkin ini saya bisa menggunakan teknik lain mungkin ya Pak ya. Kalau misalkan dalam kelas, saya jadi teringat ini Pak,
apa ya, di materi PGP itu ya ada menyisipkan permainan, mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya betul. Kalau misalkan di apa ya, di awal di kegiatan pendahuluan mungkin saya bisa menyisipkan sedikit permainan, ice breaking lah istilahnya Pak ya. Kemudian apalagi ya, kalau misalkan di tengah-tengah proses belajar mengajar mungkin media mungkin ya Pak ya, kalau misalkan ingin supaya anak lebih menarik itu Pak. Betul. Bayangan saya saat ini seperti itu Pak. Itu ya Bu Neneng ya. Oh jadi menurut Bu Neneng tadi bisa terwujud apabila Bu Neneng pas awal pembelajaran mengadakan ice breaking dulu dengan permainan-permainan kecil agar fokus ya Bu Neneng ya tadi ya. Iya, saya baru sekarang itu. Betul. Dalam kegiatan inti juga Bu Neneng ingin menyiapkan media pembelajaran ya yang menarik minat siswa agar pembelajaran juga bisa tersampaikan ya Bu Neneng gitu ya. Saya baru ingat anak-anak sekarang tuh kan ini ya Pak, gadgetnya canggih-canggih gitu kan ya. Pasti mereka kan sudah melek teknologinya. Saya baru kepikiran itu Pak. Oh iya, bisalah medianya gitu kan. Apakah menggunakan misalkan kalau misalkan bahasa Inggris ya Pak ya. Misalkan percakapannya menampilkan video supaya kan langsung yang di video itu kan native speakernya orang luar negerinya langsung yang berbicara. Mungkin itu bisa menumbuhkan minat belajar murid. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Betul sekali, betul Bu Neneng. Jadi memang anak sekarang itu kan digital native-nya luar biasa ya Bu Neneng. Itu menjadi bahan juga buat Bu Neneng ya. Iya kan, itu canggih-canggih Pak ya kalau anak zaman sekarang. Mungkin lebih canggih mereka daripada kita. Luar biasa gitu kan. Untuk teknologinya mungkin kita juga bisa kalah juga gitu, maka kita harus mengikuti perkembangan mereka. Iya betul Pak. Bu Neneng nih, menurut Bu Neneng antara skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Bu Neneng untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Neneng inginkan itu terwujud? Kalau yang saya inginkan sih, inginnya sempurna ya Pak ya, sampai dengan 10. Wah, luar biasa. Ya pengennya seperfect mungkin lah proses pembelajaran itu Pak. Tapi kalau misalkan melihat situasi sekarang, tadi ya, yang tadi saya curhatkan ke Bapak itu, masih ada di level 7 Pak. Masih jauh lah berapa 10 itu Pak, karena melihat situasi di kelas. Iya. Jadi masih ada di level 7, Bu Neneng ingin meningkatkannya. Ya tetap betul ya, sekira sebagai guru juga ingin meningkatkan kompetensi siswa itu menjadi yang terbaik, yang mendapatkan 10 ya Bu Neneng ya. Bu Neneng nih, menurut Bu Neneng apa kekuatan yang berada di dalam diri Bu Neneng atau sarana yang mendukung atau apa gitu, kira-kira apa nih? Kekuatan, kalau kekuatan, oh iya, sekarang saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ya Pak ya. Oh iya betul. Banyak sekali materi-materi yang sangat luar biasa. Mungkin ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak itu bisa menjadi referensi saya dan menjadi kekuatan saya untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman untuk murid-murid saya. Kan salah satunya seperti yang Kak Hade bilang itu kan harus menuntun anak, harus kita tuh harus bisa kodrat anak itu kan bermain. Seperti itu, ya saya pikir ya dengan mengikuti PGP itu bisa menjadi kekuatan saya untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman untuk anak. Mungkin itu Pak. Luar biasa Bu Neneng ya, itu kekuatan yang terdapat dari diri Bu Neneng ya, bahwa Bu Neneng itu sebagai guru penggerak telah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap guru itu harus menuntun, harus berpihak kepada siswa. Kemudian tadi Bu Neneng juga bahwa kita harus memberikan yang terbaik ya Bu Neneng ya kepada siswa kita ya. Iya betul. Bu Neneng nih, ada nggak kira-kira hambatan nih yang terjadi apabila Bu Neneng melakukan pembelajaran seperti itu nih? Hambatannya saya lebih ke bingung ya Pak ya, menentukan medianya yang tepat, media yang tepat untuk materi tertentu. Kan kalau misalkan kalau medianya sama terus tiap materi mungkin juga akan membuat anak monoton. Jadi
ya paling itu Pak hambatannya di apa dalam mencari media yang berbeda untuk Ya. setiap materi supaya anak tidak monoton dalam belajar. Ya. Jadi Bu Neneng juga masih ada kebingungan dalam menentukan media yang tepat ya Bu Neneng ya. Tapi menurut saya tadi media yang bermain peran itu bagus juga Bu Neneng ya, karena dalam bahasa Inggris juga betul kata Bu Neneng itu kan lebih bagusnya bisa saling berconversation antara satu yang lainnya, itu bagus dengan menambah video juga kata Bu Neneng ya, itu luar biasa. Jadi bisa di ya. Iya Pak. Begitu Bu Neneng. Menurut Bu Neneng nih, apa rencana Bu Neneng selanjutnya nih, rencana aksinya? Rencananya saya akan menerapkan tadi ya, mungkin pertama yang membuat RPP dulu, RPP yang sudah itu diperbaharui lagi, dan di dalam RPP itu saya akan menyisipkan tadi ice breaking-nya dulu di kegiatan awal, kemudian saya juga akan menambahkan medianya yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kalau tadi misalkan tentang dialog percakapan itu kan medianya video, atau misalkan kalau teksnya bentuknya audio. Rencana aksinya seperti itu Pak. Betul. Jadi Bu Neneng rencana aksinya yang pertama tadi ingin membuat RPP ya, RPP-nya juga yang sudah di-upgrade mungkin ya, yang kekinian. Iya betul. Lalu medianya juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sesuaikan dengan materi ya Bu Neneng ya. Iya, medianya sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi juga. Betul. Menurut Bu Neneng ada nggak prioritas yang paling utama nih Bu Neneng antara kedua yang itu? Prioritasnya karena tadi saya di awal ingin supaya anak-anak on dulu ya, supaya anak-anak itu merasa saya ada di situ. Jadi yang menjadi prioritas itu paling menerapkan dulu tentang ice breaking-nya dulu. Betul. Kalau media mungkin saya pikir bisa mengikuti lah Pak, kalau media itu. Yang penting ya, anak-anak aman dulu lah di kelas saya, kan kadang-kadang kesan awal itu kan lebih berpengaruh Pak. Itu kalau menurut saya. Ya betul Bu Neneng ya. Jadi tadi Bu Neneng ingin menyisipkan ice breaking, kegiatan dalam pembelajarannya, lalu mencari referensi ya untuk membuat media. Bagus sekali Bu Neneng, luar biasa nih. Nah sekarang nih menurut Bu Neneng nih, apa yang bisa memastikan itu bisa berjalan nih Bu Neneng? Ya berarti ukuran keberhasilannya apa ya? Betul. Ukuran keberhasilannya itu berarti kalau misalkan tadi ada ice breaking-nya dulu, kemudian medianya. Nah, yang ice breaking ukurannya itu kan anak-anak langsung ya bisa fokus ke pembelajaran yang akan saya sampaikan. Kemudian kalau ukuran keberhasilan yang kedua itu materi tersampaikan dengan baik, anak-anak bisa memahami. Itu kalau menurut saya Pak. Bu Neneng luar biasa. Ukuran itunya. Ada lagi nggak Bu Neneng kira-kira nih yang bisa membuat rencana keberhasilan dari Bu Neneng itu? Apa ya? Mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan Bapak juga rekan sejawat untuk kira-kira menentukan media yang tepat. Tadi kan saya masih bingung ya Pak ya, menentukan medianya. Jadi nanti saya diskusilah dengan rekan sejawat yang lain, dengan Bapak juga, kira-kira media untuk materi ini apa. Betul. Kolaborasi. Jadi Bu Neneng juga ini memerlukan bantuan ya rekan sejawat Bu Neneng untuk menentukan media yang tepat dalam pembelajaran tersebut ya Bu Neneng ya. Iya betul Pak. Nah sekarang nih menurut Bu Neneng, target untuk melaksanakan rencana aksi itu kapan nih Bu Neneng nih akan dilaksanakan? Secepatnya, karena saya sekarang sudah curhat sama Bapak nih, jadi ada pencerahan. Nah, jadi saya ingin langsung sajalah eksekusi untuk pertemuan berikutnya, langsung dicoba gitu, terutama ke kelas-kelas yang banyak anak-anak yang yang suka berbuat onarnya gitu. Coba dulu. Penasaran Pak, seperti apa nanti hasilnya? Betul Bu Neneng ya. Semoga ini bisa secepatnya dilaksanakan rencana aksinya. Nanti dalam seminggu kita sharing lagi Bu Neneng ya.
Iya Pak, siap prosesnya siap siap Pak. bagaimana ya Bu Neneng ya? Saya pasti menghubungi Bapak lagi lah. Nanti saya akan laporkan, Pak enggak ini hasil dari curhatan saya ke Bapak itu begini begini begini. Seperti Siap itu, Bu Pak. Neneng. Jadi minggu depan kita janjian lagi ya Bu Neneng ya. Jangan bosan-bosan ya Sambil Pak ya. ya sambil sharing berbagi proses pembelajarannya. Iya iya iya. Ya, Bu Neneng Baik nih, Pak. Mhm. menurut Bu Neneng nih, apa yang Mhm. menjadi komitmen Bu Neneng dalam melaksanakan pembelajaran tadi kan menyiapkan ice breaking ya, lalu dibantu dengan teman, rekan sejawat untuk menyiapkan media pembelajaran ya, Ya. lalu menyiapkan RPP agar RPP itu sesuai dengan materi kebutuhan siswa gitu ya. Komitmennya seperti apa nih? Komitmen saya akan terus melaksanakan tadi ya kegiatan yang tadi secara kontinu. Ya. Kemudian kan saya mengajar di 4 kelas nih Pak. Tadi kan kasus yang banyak berbuat onar itu kan di kelas 7 ya Pak ya. Jadi saya mengajar 4 kelas 7 itu. Jadi akan secara kontinu melaksanakan teknik yang seperti tadi. Ada ice breaking-nya dulu, kemudian medianya berbeda. Itu Pak. Kan memang Jadi imunitas itu ya penting katanya. betul luar biasa Bu Neneng. Ya, Ya, terima terakhir nih kasih Bu Pak. Neneng nih, karena Ya, waktunya juga terbatas nih. ya. Apa yang dapat kita simpulkan nih dari sesi pembicaraan kita hari ini nih Bu Neneng terakhir? Berarti saya udah dapat solusinya nih Pak. Jadi dari curhatan tadi itu, dari obrolan kita, saya sudah mendapatkan solusi bahwa untuk menciptakan suasana yang nyaman itu bisa dengan ice breaking dulu di kegiatan awal. Kemudian supaya proses belajar mengajar enak, supaya materi tersampaikan secara tuntas, saya akan menumbuhkan minat belajar siswa dulu dengan menggunakan media yang lebih menarik. Itu Pak. Wah, keren nih Bu Neneng nih. Luar Terima biasa kasih sekali. Pak Angga. Ini kan Semoga gara-gara rencana di aksinya Pak berjalan Angga. dengan baik nih Bu Neneng nih. Ya, Dan sama-sama semoga Pak. pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat ya Bu Neneng ya. Ya, amin. Ya. Terima kasih Pak Angga. Aduh, saya jadi merasa lega nih sudah curhat sama Bapak. Sama-sama Bu Neneng, ini juga jadi pengalaman buat saya, menjadi inspirasi juga buat saya nih, jadi pembelajaran buat saya. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi ya Bu Neneng ya. Ya, siap Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Bu Neneng ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya. Silakan Pak Angga dulu. Ya, selamat sore Bu Neneng. Selamat sore Pak Angga. Wah, ada apa nih? Aduh, sebelumnya terima kasih nih Bu Neneng nih atas waktunya. Tadi saya mengundang Bu Neneng nih janjian, sebetulnya saya ini butuh pencerahan nih, banyak permasalahan menumpuk juga nih. Aduh, banyak. Aduh, apa nih Pak? Kenapa nih Pak? Mungkin bisa sharing ya. Jadi kenapa nih Bapak nih pengen curhat sama saya? Kita curhat aja Pak ya. Betul Bu Neneng. Semoga. Jadi tujuannya apa nih Pak? Pertemuan kita kali ini tujuannya apa nih? Ini Bu Neneng nih, sebentar lagi kan anak-anak kelas 5 ya, kebetulan saya itu kan wali kelas 5 ya Bu Neneng ya. Ya. Melaksanakan NBK nih Bu Neneng nih. Oh. Jadi pada saat pelaksanaan NBK, karena waktu ini sekarang kan padat sekali gitu ya. Jadi anak-anak juga dalam penguasaan teknologinya, dalam penguasaan soalnya itu menjadi kendala buat saya gitu Bu Neneng nih. Jadi permasalahan Bapak itu karena mau ANBK, anak-anaknya kesulitan dalam menggunakan teknologi dan juga mungkin soal-soal juga harus diberikan ya Pak ya, supaya nanti hasil dari AN-nya itu baik, mungkin seperti itu ya Pak ya. Betul Bu Neneng. Jadi saya ingin anak didik saya itu yang pertama bisa menguasai teknologinya, karena kan menggunakan Chromebook ya Bu Neneng untuk yang sekarang itu ya. Lalu yang kedua, penguasaan soalnya juga Bu Neneng nih. Ini kan soalnya juga bukan soal yang biasa gitu kalau NBK. Jadi ada betul Pak. Nah, kira-kira nih Pak ya, kalau misalkan kesempatan apa misalkan yang Bapak miliki sekarang supaya anak-anak itu teknologinya bagus, kemudian supaya anak-anak itu bisa menjawab soal, kira-kira apa nih Pak kesempatannya yang Bapak miliki? Jadi mungkin menurut saya kalau penguasaan teknologi mungkin anak-anak harusnya berlatih ya Bu Neneng ya, harusnya berlatih mengenal Chromebook kan. Biasanya anak-anak itu kan betul. Memegang mouse juga kan kadang-kadang susah gitu kan ya. Itu mungkin berlatih menguasai teknologi juga itu harus dilatih, harus sering mungkin ya Bu Neneng ya. Iya. Tadi kalau misalkan dalam penguasaan soal, kira-kira kesempatannya apa Pak? Menurut Bapak nih, mungkin ada celah nih buat anak-anak supaya bisa menjawab soal dengan baik. Ya, mungkin anak-anak juga harusnya nih diberi soal latihan-latihan yang berhubungan dengan ANBK ya Bu Neneng ya, kalau menurut saya ya. Karena bisa Pak. Dalam ANBK kan ada berbagai jenis soal juga ya Bu Neneng ya. Seperti ada pilihan ganda, ada menjodohkan gitu, ada isian singkat. Itu kan lumayan kalau anak-anak mungkin tidak sering-sering latihan mengerjakan soal latihan tentang ANBK kan sulit ya Bu Neneng menurut saya ya. Oh begitu ya Pak ya. Baik. Nah kira-kira tadi kan ada kesempatan ya. Ada kesempatan. Kemudian kalau kekuatan dari Bapak sendiri, kira-kira apa supaya tujuan Bapak tadi itu kan supaya anak-anak bisa teknologinya bagus, kemudian anak-anak bisa jawab soal, kira-kira kekuatan yang ada dalam diri Bapak, kira-kira apa untuk mencapai itu? Alhamdulillah ya menurut saya Bu Neneng, saya juga kan termasuk proktor juga ya Bu Neneng ya. Wah keren. Jadi mungkin saya juga bisa melatih anak-anak secara langsung mungkin ya, secara langsung. Iya. Melakukan melatih bagaimana menggunakan mouse, bagaimana menghidupkan Chromebook gitu ya, bagaimana mungkin mengisi identitas gitu dalam ANBK juga. Terus alhamdulillah juga nih kekuatan juga Bu Neneng, sekolah kami khususnya saya di SD Situraja ya Bu Neneng ya. Ya. Itu sudah alhamdulillah sudah punya 15 Bu Neneng, 15 unit. Oh bagus Pak, keren. Iya. Jadi bisa memanfaatkan itu ya Pak, memanfaatkan fasilitas sekolah juga ya Pak ya. Bu Neneng ya. Menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak capai. Nah sekarang kira-kira ada tidak Pak hambatannya untuk mencapai tujuan Bapak itu? Ya,
Betul Bu Neneng nih, hambatannya sekarang yang luar biasa. Yang pertama kan masalah waktu, padatnya Oh, waktu ya Bu Neneng ya. iya Jadi iya iya iya. sekarang berbagai banyak lomba, bahkan sekarang kemarin kalau Tanjung Kerta kan kegiatan kemahnya didulukan ya. Oh Kalau iya untuk iya. Siduraja kan minggu depan gitu. Jadi Oh, kebetulan sebagian anak-anak juga ada yang mengikuti perkemahan terpadu juga. Jadi iya 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 iya. lumayan ini jadi hambatan saya gitu Bu Neneng ya. Nah, tadi kan ada hambatannya ya karena waktu, kemudian kegiatan anak-anak itu yang banyak. Nah, berarti kalau misalkan dilihat dari skala 1 sampai 10, nah di mana posisi Bapak sekarang? Itu, Pak. Kalau menurut saya ya Bu Neneng, karena kemarin juga anak-anak berlatihnya cuma hanya 1 kali dan itu saya yang menanganinya gitu. Jadi lumayan repot juga gitu ya. Ada Oh, iya 30 iya. anak yang utama ya yang mengerjakan NBK. Jadi harus oleh saya sendiri gitu. Jadi lumayan repot gitu Bu Neneng ya. Lumayan repot saya harus jadi ciweh kalau bahasa Sundanya mah ini Iya iya kesini iya. Pak ini gimana Allah Akbar ini jadi pusing juga gitu ya. Itu Nah kemarin nah, jadi Pak, mungkin tadi skalanya 5 Bu Neneng ya untuk 5, saat ini ya. tapi 5. pencapaiannya ingin berapa tuh, Pak? Pinginnya Ingin ya minimal 7 lah dari anak-anak tidak kasarnya ya kalau anak-anak tidak takut untuk memegang mouse gitu ya, tidak oh, takut iya. meniru itu udah lumayan menurut saya. Nah, Gitu. iya skalanya 5, pengennya 7 ya, Pak, ya. Nah, Ya tadi kan cukup lah. Bapak itu kerepotan ya sendiri katanya ya dalam apa, Betul. mencapai tujuan ini. Kira-kira menurut Bapak ada tidak solusinya supaya Bapak tidak kerepotan sendirian? Betul ya. Oh iya Bu Neneng kebetulan juga ya. Nah, alhamdulillah tercerahkan nih. Iya, gimana? Sekarang banyak guru muda nih Bu Neneng di sekolah saya gitu ya. Mungkin ada beberapa lah, ada 5 orang guru muda yang bisa membantu saya juga mungkin ya Bu Neneng ya. Iya Agar iya saya iya. tidak kerepotan dalam memandu anak-anak dalam menggunakan Chromebook-nya mungkin Bu Neneng itu bisa diberdayakan juga mungkin ya guru-guru muda gitu yang mengerti IT-nya gitu. Nah, tadi kan Bapak ingin memberdayakan guru-guru muda itu ya. Kira-kira strateginya apa, Pak? Untuk memberdayakan guru-guru muda itu, strateginya ada tidak, Pak? Nah, mungkin yang pertama mungkin saya ingin membuat jadwal ya Bu Neneng sepertinya ya. Karena tadi kan padatnya waktu, mungkin saya harus buat jadwal agar anak-anak bisa berlatihnya secara intensif gitu ya Bu Neneng ya. Terus guru muda ini yang harus saya ajak, mungkin ya harus dibina karena saya akan mengajaknya bahwa ada kendala bahwa saya kerepotan gitu untuk memandu anak-anak apabila harus memandu anak-anak sekaligus 30 orang dalam satu waktu gitu kan. Mudah-mudahan mereka mengerti gitu. Iya ya, tadi itu ya salah satu strateginya itu adalah menyusun jadwal secara bergantian ya Pak ya, guru-guru dikerahkan dengan Bapak nanti dalam membimbing anak-anak. Nah, untuk jangka waktunya sendiri Pak, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana-rencana tadi yang telah Bapak buat? Betul. Sekarang ini kan masih dalam tahap simulasi ya Bu Neneng ya, minggu-minggu ini tahap simulasi. Nanti 2 minggu ke depan ada gladi dan 2 minggu ke depannya lagi sekitar 14 Oktober itu sudah mulai pelaksanaannya NBK-nya ya Bu Neneng ya. Iya. Jadi ya strateginya mungkin saya ingin 1 minggu sekarang ini jadwalnya anak-anak harus berlatih minimal ya 2 atau 3 kali pertemuan kalau menurut saya agar anak-anak tidak merasa canggung lagi baik dalam penggunaan Chromebook-nya atau dalam menjawab soalnya gitu Bu Neneng. Oh, iya iya iya. Nah, menurut Bapak apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak? Ya, itu tadi Bu Neneng kalau menurut saya ya jadi anak-anak bisa menguasai IT dengan baik. Contohnya yaitu kendalanya kan dalam mengisi identitas dalam NBK tersebut ya. Jadi anak-anak tidak perlu dibimbing lagi nanti pada saat pelaksanaannya bagaimana mengisi identitas, mengetiknya dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu dapat menjawab soal NBK dengan baik gitu ya, minimal levelnya kan tidak turun gitu ya. Harusnya kan level kelas 5 itu level apa ya? Level C kalau nggak salah ya.
Jadi mudah-mudahan tidak turun level menjadi kelas 1 gitu. Iya Pak, mudah-mudahan saja lancar ya Pak ya nanti ANBK-nya. Kemudian Betul, Bapak Bu juga Neneng. dalam Amin. merencanakannya juga lancar, bisa mengerahkan yang muda-muda juga ya Pak ya. Nah, Terima kasih, Bu Neneng. sekarang tentang komitmen nih Pak. Tadi kan rencana aksi sudah mau dilakukan nih. Betul. Kira-kira apa komitmen Bapak itu terhadap rencana aksi yang tadi? Betul. Yang pertama mungkin saya akan secepatnya membuat jadwal dengan baik, dan otomatis jadwal tersebut harus dilaksanakan dengan tepat, dengan komitmen tinggi ya Bu Neneng ya, karena Iya, tidak ada waktu lagi gitu. Kalau tidak latihan, saya khawatir anak-anak saya nanti tidak dapat melaksanakan ANBK dengan baik. Lalu yang kedua ya tadi saya akan memberdayakan rekan-rekan yang ada di sekolah saya untuk membantu saya gitu, agar anak-anak yang saya bimbing di kelas 5 itu bisa menjalankan ANBK-nya tidak kesulitan gitu Bu Neneng. Baik, komitmennya ada 2 ya Pak ya. Tadi secepatnya menyusun jadwal, dan yang kedua memberdayakan rekan-rekan yang masih muda. Berarti siapa nih selain rekan-rekan yang masih muda tadi? Siapa nih yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak? Kalau menurut saya juga memerlukan kepala sekolah Bu Neneng ya. Oh Karena iya. bantuan kepala sekolah ini luar biasa. Kalau takutnya gini, kamu mah cuma guru gitu kan, gitu kan ya. Sama levelnya dengan saya. Mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah bahwa saya memerlukan, ingin diberdayakan guru-guru muda untuk membantu saya Bu Neneng gitu kepada kepala sekolah saya. Betul Pak, kepala sekolah itu peranannya sangat penting, setidaknya mendorong kita ya Pak ya. Betul Bu Neneng, betul. Mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah ini terakhir nih Pak, kira-kira bagaimana nih tindak lanjut dari coaching yang telah kita laksanakan? Untuk Ya. Bapak. Jadi sekarang nih sudah mulai tercerahkan nih Bu Neneng nih, bahwa dengan waktunya yang mepet, jadi harus saya segera untuk melaksanakan aksi nyata gitu ya, aksi nyata untuk yang tadi yang sudah dijelaskan, bahwa jadwal harus segera dibuat gitu ya. Jadi itu komitmen saya, bahwa saya ingin anak-anak saya berhasil dalam pelaksanaan BK ini gitu. Oh iya, baik Pak. Bagaimana nih? Sudah lega, sudah tercerahkan tadi? Terima kasih Bu Neneng nih. Jadi sekarang tercerahkan nih dengan ngobrol dengan Bu Neneng. Saya jadi terpikirkan bisa bagaimana saya mengajak rekan, karena saya merasakan kesulitan dalam membimbing anak yang anaknya Itu banyak. jadi salah satu solusi ya Pak ya, kan solusinya dari Bapak juga. Tadi memang masalahnya dari Bapak juga, solusinya kan dari Bapak juga. Betul. Terima kasih Bu Neneng nih atas pencerahannya. Siap Bu Neneng. Demi Terima anak-anak kasih Bu kita. Neneng. Ya, sama-sama Pak. Ya, kita mungkin ketemu lagi nanti ya Pak, setelah rencana aksi Bapak dilaksanakan, kita curhat lagi Pak. Sekalian Siap nanti. Bu Neneng. Saya akan melaporkan ke Bu Neneng nih progresnya Bu Neneng nih, pencerahan kemarin yang kita obrolkan hari ini nih, bagaimana progresnya, apakah berhasil atau tidak. Tapi saya yakin berhasil sih gitu kan. Iya, mudah-mudahan Pak. Amin. Siap Didoakan sekali. Ya Pak. Terima kasih Bu Neneng atas pencerahannya. Sama-sama Pak, sukses selalu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.